Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi kan sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzinah. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Nah, saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum. Misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indah Susanti dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani Anda dalam rubrik konsultasi surat. Oke, pendengar yang budiman, hari ini kita ditemani oleh Ustazah Insinyur Latifah Musa dalam rubrik konsultasi. Dan beliau adalah konsultan klinik anak muda untuk pergaulan Islami. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Indah. Alhamdulillah juga. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Ustazah ya. Iya, amin. Oke. Hari ini saya akan membacakan surat dari Ibu Diana di Sumatera Ustazah ya. Menanggapi apa yang ingin ditanyakan oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, akhir-akhir ini cukup marak keinginan daerah-daerah di Indonesia untuk mandiri, bahkan memisahkan diri. Tidakkah ini diwaspadai sebagai ancaman disintegrasi bangsa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diana di Sumatera. Ustazah, menurut Ustazah gimana nih? Kita sering dengar yang disintegrasi bangsa atau yang ingin mandiri gitu. Nah, menurut Ustazah sendiri bagaimana? Iya, ini Ibu atau Mbak Diana ya di Sumatera. Sepertinya barangkali ada nih cetusan-cetusan di daerah, tapi tidak dijelaskan Mbak Diana ini Sumatera mana ya. Mungkin lain kali lebih lengkap ya. Iya, kelihatannya ada semacam keinginan untuk mandiri atau memisahkan diri, atau mungkin
otonomi ya. Iya. Nah, Mbak Diana ini menanyakan apakah ini tidak diwaspadai sebagai ancaman disintegrasi gitu ya. Iya. Nah, memang keinginan untuk mandiri dan mengatur diri sendiri ini barangkali juga cukup banyak mencuat di daerah-daerah ya Mbak Indah. Iya, iya. Dan ini biasanya dipicu oleh ketimpangan dan ketidakadilan ya. Misalnya ada satu daerah yang kaya akan minyak dan gas bumi ya, Oh, iya. atau mungkin kaya batu bara dan emas, kok hasilnya itu diangkut keluar daerah semua, entah ke luar negeri atau Iya. ke pusat ya, sementara yang di daerah tersebut hanya tetesan-tetesannya saja. Jadi nggak ngerasa ya. Iya, Ustazah, jadinya kondisi daerah tersebut seolah-olah tidak pernah ada kemajuan. Nah, ini barangkali yang menimbulkan kecemburuan. Iya, Nah, iya. belum lagi kalau dilihat dari kondisi ekonomi daerah yang pergerakannya itu sangat lamban ya. Iya. Nah, akhirnya ini memunculkan ide dari daerah untuk mandiri. Nah, maksud mereka barangkali mandiri untuk mengatur perekonomian ya, atau mengatur sumber daya alam ya, kekayaan alam sendiri. Iya, iya. Dan kemudian ini muncul yang sekarang juga sudah banyak bergulir adalah otonomi daerah ya. Oh iya. Kemudian dulu juga pernah ya digulirkan usulan negara federal Oh, ini ya, untuk menyikapi tuntutan pemisahan diri. Nah, kalau menurut pendapatnya Mbak Diana ini kelihatannya berpotensi terjadinya pemisahan, nah itu memang tidak salah ya Mbak Indah ya. Iya. Karena kenyataannya tuntutan memisahkan diri seperti di beberapa provinsi di Indonesia ini memiliki latar belakang seperti ini. Itu daerahnya kaya sumber daya alam, tapi pembangunan timpang, kemudian terjadi perasaan kecemburuan, ketidakadilan, sehingga mereka akhirnya ya sudah pisah saja atau mengatur diri sendiri saja tanpa ada pengaturan dari pusat. Jadi memang memunculkan yang seperti itu. Iya, iya, karena merasa lebih bisa mengelola sendiri mungkin ya Ustazah ya. Ya, belum tentu bisa mengolah sendiri ya, tapi yang Iya. jelas mereka merasa tidak adil dan ingin untuk lebih baik diatur sendiri, walaupun kedepannya belum tahu apa benar-benar bisa sendiri atau tidak itu Mbak Indah. Iya, betul-betul. Nah, kemudian kalau misalnya kita juga tadi Ustazah juga sempat menyebutkan otonomi daerah, kemudian Iya. negara federal, nah, atau ide-ide yang memang itu berujung pada memisahkan diri. Nah, ini seringkali dianggap di tengah-tengah masyarakat itu sebagai oh ya sudah, memang ini adalah suatu langkah yang kalau kita sering menyebut itu demokratisasi bangsa gitu, Iya, kemudian berpijak dari landasan demokrasi gitu. Nah, Iya. kalau menurut Ustazah sendiri, apakah memang demokrasi itu sebenarnya bisa menjadi legalisasi atau legalisator mungkin ya Iya. disintegrasi bangsa itu sendiri, atau bagaimana nih Ustazah? Iya, kelihatannya usulan-usulan untuk seperti keinginan daerah yang aspirasinya didengar ya, Iya. kemudian ingin mandiri dan sebagainya, seringkali menggunakan istilah loh ini kan demi demokratisasi bangsa ya. Nah, selama ini memang ternyata ya Mbak Indah, fakta di Indonesia menunjukkan bahwa atas nama demokrasi itu ternyata tim-tim memisahkan diri. Nah, barangkali kemudian daerah lain bisa saja menggunakan demokrasi ini untuk menuntut kemandirian ya. Iya. Artinya kalau kita bisa melihat satu pola ya, polanya itu kan atas nama demokrasi, kemudian rakyat menuntut referendum ya. Nah, ketika referendum itu dilakukan, kenyataannya sebelumnya sudah ada sosialisasi jauh-jauh hari sebelumnya bahwa yang terbaik bagi daerah itu adalah memisahkan diri. Nah, maka ketika terjadi jajak pendapat ke masyarakat atau ke rakyat seperti referendum, yang goal akhirnya ya memisahkan diri. Dan itu fenomena ini pernah terjadi di Timur Timur, dan itu memang betul-betul atas nama demokrasi, maka Timur Timur memisahkan diri. Itu kan disintegrasi itu ya, betul. pada faktanya seperti itu Mbak Indah. Kalau tadi kita ngomongin demokrasi, kemudian landasan demokrasi, sebenarnya kalau Ustazah sendiri gimana sih memandang demokrasi ini? Iya, kalau saya melihat demokrasi itu memang selama ini sangat gampang dipelintir gitu ya. Iya. Jadi kalau sosialis, komunis itu pakai demokrasi bisa ya. Iya. Kemudian kapitalis juga pakai demokrasi juga bisa, dan kenyataannya memang demokrasi ini jadinya sekedar alat. Iya. Tapi kalau kita bisa mengatakan ya, maaf ya ini kasarnya nih alat penjajahan, akhirnya dipakai seperti itu. Oke. Jadi kalau kita bisa memperhatikan dengan cermat ya,
pada faktanya atas nama demokrasi itu kan Amerika mengopinikan global state, Iya. ya, globalisasi idenya. Iya. Ini maksud dari Amerika adalah setiap negara ya atas nama demokrasi harus membuka pintunya untuk mereka ya dimanfaatkan sumber daya alamnya dan juga sumber daya manusianya oleh negara-negara kapitalis gitu. Oke. Nah, jadi setiap negara itu atas nama demokrasi harus membuka pintu-pintu negaranya ya agar menjadi pasar ya bagi pemain negara adidaya gitu ya. Jadi siapapun bisa keluar masuk gitu ya. Iya, itu atas nama demokrasi. Tapi memang ini kalau kita melihat dari sudut pandang kepentingan negara-negara kapitalis. Iya. Ya, mereka melihat atas nama demokrasi mereka bisa masuk ke setiap negara. Indonesia misalnya punya minyak ya sangat berlimpah. Nah, tapi dengan perjanjian perdagangan dunia ya WTO itu Indonesia harus membuka pintu negaranya ya terhadap penjual minyak luar gitu. Jadi pemain asing itu boleh masuk ke Indonesia. Dan ini yang kemudian menyebabkan adanya perjanjian itu subsidi minyak itu harus dicabut ya supaya harga minyak naik. Nah, sehingga ketika pemain minyak asing masuk, mereka ya bisa bersaing. Katakanlah ini perdagangan bebas bisa bersaing. Jadi nggak boleh ada subsidi. Iya. Nah, tapi masalahnya ketika mereka masuk Indonesia ya pemain asing mereka jual lebih murah karena punya kapital atau modal lebih besar. Nah, pemain di dalam negeri kalah. Jadi bahkan yang di Indonesia perusahaan-perusahaan minyaknya itu sangat kalah bersaing dengan perusahaan asing. Nah, siapa lagi yang rugi ya kalau bukan rakyat, bukan perusahaan yang rugi. Perusahaan tidak pernah rugi, tapi rakyat yang rugi. Nah, ini kalau kita berbicara demokrasi dalam versinya negara-negara kapitalis, maka demokrasi itu melegalkan penjajahan. Tapi kalau mereka katakanlah memasukkan ide-ide demokratisasi ini ke dalam wilayah kaum muslimin, nah yang diopinikan itu malah bukan global state, tapi malah otonomi daerah. Jadi katakanlah negeri-negeri muslim itu semakin di kotak-kotak. Nah, ini memang yang harus diwaspadai terhadap jargon demokrasi ini. Kapitalis asing bisa langsung masuk, kemudian kerjasama langsung dengan daerah ya, kemudian sumber daya juga bisa langsung diangkut ya. Jadi demokrasi ini istilahnya kalau buat Amerika jadi legalisasi untuk globalisasi. Nah, sementara bagi Indonesia disetting ya oleh negara-negara besar ini agar bisa terkotak-kotak dan campur tangan asing. Iya, semakin kecil. Campur tangan asing sangat mudah masuk ya, bahkan bisa dikatakan sampai ke kecamatan atau desa-desa. Gitu. Nah, oke, demikian pendengar yang budiman, sedikit jawaban dari Ustazah Latifah Musa dalam rubrik konsultasi surat tentang bagaimana sih menanggapi disintegrasi bangsa. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita break sebentar. Bulan Allah sudah datang, Rabbul Alamin dan Tuhan, di dalamnya banyak pujian, olehnya dimerdekakan. Di dalamnya banyak pujian, olehnya dimerdekakan. Pintu surga gerbang langit
tahajud, Tuhanmu maha dermawan, dengan rindunya bersujud. Allah, 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 la ilaha illallah. Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Oke, pendengar yang budiman, tadi kita sudah sedikit membahas surat dari Ibu Diana di Sumatera yang menanyakan tentang ancaman disintegrasi bangsa ketika memang banyak ide-ide tentang otonomi daerah, kemudian tadi juga sempat disinggung negara federal gitu. Nah, tadi Ustazah Latifah Musa ini juga sempat membahas sebenarnya ketika di tengah-tengah masyarakat itu muncul ide demokrasi gitu, kemudian otonomi itu sebagai langkah demokratisasi bangsa, ini sebenarnya wah kalau bisa dibilang buruk sekali gitu ya, demokrasi itu sebagai alat penjajahan negara-negara kapitalis gitu. Oke, Ustazah kita lanjut ya. Di satu sisi nih Ustazah, pemerintah sentralistik itu kan menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan. Sementara di sisi lain desentralisasi juga berpotensi memecah Indonesia gitu. Jadi ibaratnya kita menghadapi dilema gitu, atau kalau istilah dulu kita pernah mendengar buah si malakama gitu. Kalau dimakan ibu mati, nggak dimakan bapak yang mati gitu. Nah, sebenarnya kenapa bisa seperti ini Ustazah? Iya, jadi seolah-olah memang jadi serba salah ya Mbak Indah ya. Iya. Ini mungkin pendengar yang budiman, kalau kita disuruh memilih, kalau katakanlah dengan atas nama demokrasi itu kemudian seperti tim-tim saja bisa memisahkan diri ya. Tapi kadang orang juga berpikir begini loh, sejelek-jeleknya demokrasi itu lebih lumayan lah daripada sentralistik yang sifatnya itu otoriter ya, tidak berpihak kepada kondisi daerah atau kepentingan rakyat di daerah. Nah, sebenarnya ini juga harus dicermati pendapat ini. Jadi seolah-olah antara sentralistik dengan desentralistik itu semuanya sama-sama ada persoalan gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau yang dibahas adalah masalah kesenjangan ya antara pusat ya dengan daerah. Ini kita kalau bicara sentralistik ya Mbak Indah. Nah, sebenarnya bukan sentralistiknya atau terpusatnya sistem pemerintahan itu ya, tetapi yang menjadi persoalan adalah model sistemnya dan manusia pelakunya. Itu. Jadi kalau kita bahas bukan sentralistiknya tapi sistemnya. Sistem apa yang menaungi sistem sentralistik itu tadi ya. Contohnya kalau sekarang itu kan sistemnya masih kapitalis, ya jelas kita sangat disetting oleh negara adidaya kapitalis. Akhirnya kalau terjadi sentralistik juga itu juga berimbas pada kesengsaraan juga karena sistem yang disetting juga masih bersifat kapitalistik. Nah, kalau kita bicara kapitalis itu kan bisa dibilang keuntungan itu masuk kantong sendiri. Jadi sama sekali tidak ada visi mengayomi rakyat kalau kita menggunakan sistem kapitalis nih Mbak Indah. Nah, istilahnya kalau modus ya negara-negara kapitalis itu masuk ke satu daerah, itu kan dia tujuannya mengeruk sumber daya alam sampai habis. Ini kita bisa saksikan pada masa penjajahan Belanda, penjajahan Inggris, penjajahan Portugis, Prancis dan negara-negara kapitalis yang lain. Nah, tentu berbeda kalau kita bicara Islam ya, karena ini kan Voice of Islam, tentu kita harus tahu sebenarnya kalau Islam tuh kayak gimana sih? Apa sama ya dengan sistem sentralistik yang menyebabkan ketimpangan tadi. Nah, sistem Islam memang sifatnya itu sentralistik, jadi terpusat, tetapi visinya mengayomi.
atau bersifat mengayomi daerah-daerah ya. Nah, contohnya ketika Islam memasuki Afrika Utara ya di masa Al-Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah ya. Daerah yang dimasuki itu bisa dibilang sangat tandus dan gersang, daerah miskin, daerah yang tidak kaya. Dan barangkali kalau kita berpikir negara kapitalis nggak akan mau dia masuk ke daerah itu gitu ya, karena tidak ada yang bisa dieksplorasi, tidak ada yang bisa diambil lah dari daerah itu. Nah, tetapi tidak demikian dengan Islam. Islam tetap saja harus memasuki setiap daerah, baik itu kaya ataupun miskin, karena memang Islam harus membebaskan manusia dari kekufuran. Nah, justru ketika masuk ke daerah yang miskin tadi, maka daerah itu akan disantuni. Bahkan bisa jadi daerah itu menjadi tempat distribusi zakat. Itu. Jadi justru daerah tersebut bisa makmur ketika diterapkan sistem Islam. Nah, itulah bedanya antara sentralistik Islam dengan sentralistiknya kapitalis. Kalau kapitalis nggak akan mau masuk ke negara miskin karena tidak ada yang bisa dirampok. Sementara kalau Islam memang visinya tidak merampok, tetapi untuk mengayomi sehingga tidak membedakan itu. Nah, ini jadi yang beda adalah sistemnya itu yang harus diluruskan, bukan apakah terpusat atau tidak terpusatnya ya Mbak Indah. Kalau tadi sedikit membahas tentang sentralisasi dan desentralisasi, nah kembali ke masalah awal yang tadi juga sempat dipertanyakan, sebenarnya bagaimana sih mencegah disintegrasi ini, Ustazah? Ya, ini memang sangat penting ya pendengar yang budiman, karena kita juga harus mewaspadai adanya isu yang memecah belah persatuan dan kesatuan di Indonesia ini, artinya isu disintegrasi bangsa. Nah, bagaimana mencegah disintegrasi? Nah, sebenarnya itu sangat ada satu solusi ya Mbak Indah. Terapkan saja Al-Quran dan As-Sunnah. Cukup gitu. Ustazah ya? Ya, sebab di dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Jadi sesungguhnya kaum muslimin itu bersaudara. Jadi filosofis negara dalam Islam adalah melindungi dan mengayomi rakyat. Kemudian mengatur sumber daya alam itu juga harus sesuai dengan hukum Allah. Nah, sekarang ini kan seharusnya kaum muslimin menyadari ya bahwa Indonesia dan juga negeri-negeri muslim yang lain itu sedang dalam incaran mata kapitalisme dunia. Jadi mereka menginginkan bagaimana caranya ya negeri-negeri muslim ini dipecah-pecah lagi ya supaya semakin lemah dan mudah dirampok sumber daya alamnya, atau semakin mudah kalau berpecah-pecah kan persatuannya semakin sempit, semakin rendah, dan ini bisa menyebabkan sumber daya manusianya juga gampang dikendalikan gitu. Jadi kekuatannya semakin lemah juga. Iya, semakin lemah. Nah, kemudian bagaimana caranya ya ukhuwah umat Islam itu lemah, kemudian sumber daya manusia muslimnya bisa jadi budak yang murah. Nah, itu keinginan negara kapitalis. Nah, kalau kita kemudian melihat bahaya ini ya Mbak Indah, maka solusinya ya harus waspada. Ini harus menjalin kekuatan antar seluruh komponen bangsa dan umat agar tidak mudah dipecah-pecah. Kalau kemudian dikatakan Islam itu isunya memecah belah, sebenarnya justru Islam itu menyatukan. Ya. Nah, setelah itu sebagai konsekuensi dari keimanan, solusi ya dalam setiap masalah kita memang harus kembali kepada Islam itu tadi. Jadi selain merupakan katakanlah konsekuensi dari keimanan ya, Islam itu sebenarnya solusi karena Islam bersifat menyatukan umat. Nah, kalau gitu berarti Islam ini bisa menjadi alternatif solusi ya untuk menyatukan Indonesia itu sendiri, kemudian mencegah disintegrasi bangsa itu sendiri, Ustazah. Ya, sebenarnya bukan alternatif, tapi satu-satunya solusi. Gitu kalau alternatif kan ada alternatif lain ya. Alternatif lain misalnya demokrasi. Nah, kenyataannya demokrasi kan memecah belah justru. Yang lain misalnya sosialis atau komunis atau kapitalis. Nah, itu semua sistem yang bersifat merusak dan menghancurkan bangsa. Jadi kalau kapitalisme itu terbukti melemahkan dan memecah belah, sementara komunisme itu merusak dan menghancurkan bangsa, maka tidak ada alternatif lain selain Islam, gitu. Nah, kita memang harus menyadari bahwa Nusantara, ya Indonesia dulu itu kan direkatkan oleh Islam. Antar suku itu bisa bersatu itu bukan karena kesukuannya, tapi karena mereka sudah Islam. Jadi adanya banyak ragam suku, kemudian bahasa dan karakter itu memang
pluralitas atau bermacam-macam yang sifatnya memang sunatullah. Jadi Allah menciptakan manusia itu kan berbangsa-bangsa, ya, berpuak-puak atau bersuku-suku ya dalam Al-Qur'an ya. Nah, tetapi di sini ada benang merah yang mengikat dan menyatukan, yaitu keberadaan mereka sebagai hamba Allah. Ya, kesamaan akidah dan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ini yang akan menyatukan bangsa. Nah, sementara perbedaan di luar itu akan memperkaya dan justru akan membawa corak yang indah. Jadi istilahnya bukan adanya perbedaan itu kemudian harus tidak boleh terjadi, tidak. Tetapi yang penting kan bagaimana agar semuanya itu diatur oleh hukum-hukum Allah ya. Kemudian adanya perbedaan ya, namanya bahasa ya, kemudian yang namanya karakter beda-beda, warna daerah, seni, sastra dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian memperkaya, tetapi di atas landasan akidah Islam, sehingga tidak membawa kesesatan atau kerusakan ya Mbak Indah. Oke. Mungkin itu tadi ya pendengar yang budiman, pembahasan dari Ustazah Insinyur Latifah Musa dari konsultan klinik anak muda untuk pergaulan Islami, yang kita tadi membahas surat dari Ibu Diana di Sumatera mengenai disintegrasi bangsa. Yang paling tidak kita bisa ambil atau kita bisa tarik kesimpulannya adalah bahwa Islam itu memang satu-satunya solusi untuk mengatasi disintegrasi bangsa gitu. Jadi bukan Islam yang akan memecah belah, justru Islam yang akan menyatukan, merekatkan, ibaratnya menjadi lem gitu di antara umat gitu. Kemudian juga kalau tadi saya boleh kutip ya Ustazah ya, kesamaan akidah dan syariah itu yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itulah yang akan menyatukan bangsa. Sementara perbedaan di luar itu akan memperkaya dan justru akan membawa corak yang indah gitu. Oke pendengar, mungkin itu saja. Kami juga menampung usulan-usulan Anda dalam pembahasan persoalan-persoalan yang lain dalam rubrik konsultasi surat. Anda bisa mengirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau bisa kirim SMS ke 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Oke, terakhir saya Indah Susanti dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Latifah Musa atas penjelasannya. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Mbak Indah. Oke, dan terima kasih juga buat pendengar yang masih stay tune, masih setia untuk mendengarkan acara ini. Dan sampaikan apa yang sudah Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam ini bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.